warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Manurul Hidayah rahimahullah, hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ayat yang dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berbagi kepada para sekalian, sangat menarik, yaitu surat Al-Baqarah ayat 129 dan Al-Baqarah 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana fab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Itu yang 129. Dan yang 151, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dua ayat itu merupakan ayat yang bergandengan. Ayat yang 129 adalah doanya Nabi Ibrahim. Baru setelah 2000 tahun doa dari Nabi Ibrahim tadi dikabulkan. Jadi pengkabulannya itu perlu waktu 2000 tahun, dikabulkan dalam bentuk kama arsalna minkum rasul. Artinya Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengutus seorang rasul yang bisa mengajarkan tentang ayat-ayat-Mu, ya Allah, ayat-Mu tilawah, dan mengajarkan kitab dan hikmah, dan bisa membersihkan diri mereka sendiri. Dijawab oleh Allah berupa ayat 150 tadi. Saya harus mohon maaf menceritakan karena akan sedikit. Tahun 2005, jadi 7-8 tahun yang lalu, pada saat saya mencoba mencari apa ya konsep pendidikan di dalam Islam. Saat itu saya sedang umroh, pasti umroh di Madinah Sallallahu. Di saat terus atau ngaji itu ayat. Begitu pada saat membaca ayat ini, saya berhenti dan mengulang beberapa kali, dan terasa betul efek psikologisnya yang luar biasa. Saya punya keyakinan inilah konsep pendidikan ini, yaitu konsep tentang tilawah, konsep tentang tazkiyah, dan konsep tentang ta'allum. Oleh itu pendidikan yang betul adalah yaitu pendidikan yang mampu membangkitkan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu membaca fenomena alam, membaca fenomena sosial, dan membaca fenomena seni dan budaya.
sekaligus juga mampu yang mempelajari tentang apa yang sedang tertulis, yaitu kitab-kitab suci dan hikmah, serta mampu, kalau yang kedua tadi itu namanya ta'lim, yang pertama namanya tilawah, serta mampu membersihkan diri dari setiap orang kita. Tazkiyah ditambah lagi, memang itu yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim, tetapi dijawab oleh Allah urutannya yang dirubah. Kalau dulunya Nabi Ibrahim itu tilawah, ta'lim, tazkiyah, dijawab oleh Allah tilawah, tazkiyah, ta'lim, dan masih ada tambah lagi, yaitu mengajarkan apa yang belum diketahui. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada saat kami mencoba merumuskan kurikulum 2013, saya teringat betul tentang 3 konsep ini yang kami coba terjemahkan dalam bahasa yang lebih populer, yaitu 2 kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan. Oleh karena itu, pada saat kita merumuskan seperti ini, dan ada yang menolak, baik yang menolak itu kelompok individu, maupun yang menolak itu adalah kelompok politik. Karena urusan pendidikan itu bukan sekedar urusan akademis semata, yaitu ada urusan politiknya. Sehingga pada saat kami bahas PKS, fraksi PKS menolak, saya tidak kaget. Saya tidak kaget. Karena kami yakin dan melihat yang menjadi makna pada satu makna teringat, yaitu teringat pada saat Nabi bukan Muhammad itu mengajak kepada putranya untuk bergabung naik perahu yang sudah dipersiapkan, tapi karena putranya berada dalam posisi yang sangat tinggi, yaitu di puncak bukit, yang mulai diri anakku irkam ma'ana numpang bareng-bareng wala takum ma'asafil kumpul sampai musik kafir-kafir itu. Oleh karena itu perjalanan spiritualnya saya tidak apa-apa kalau guru-guru baru 13 ada yang menolak, tidak apa-apa, tapi sudah kami siapkan ilmu konsep jasanya, sehingga karena ada perjalanan spiritualnya itu, insya Allah rasa-rasanya pendidikan yang menekankan pada ketiga kompetensi tadi, itulah sebenarnya yang ingin kita persiapkan untuk generasi 2045. Oleh karena itu, sejalan dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan di forum ini tahun yang lalu, yaitu tentang konsep dari yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang hati. Imam Ghazali membagi hati itu dalam bentuk 4 wilayah. Ada wilayah sadar, orang sering menyebut atau menerjemahkan dalam bentuk dada. Alam nashrah laka sadar, dada sadar. Ada juga lapisan yang kedua, yaitu yang kita sebut dengan qalb, pakai qaf, bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf lambat, maka jadinya anjing. Tapi ini qaf, lambat. Orang itu juga sering menyebutkan atau menerjemahkan dalam arti hati. Lapisan ketiga namanya iman, dan lapisan keempat itu adalah yang paling tinggi,
yang kata dasarnya menjadi ulul albab itu. Kata dasarnya albab itu adalah dulu. 4 wilayah tadi, kalau kita tarik, kita buat korespondensi dengan status agama kita, maka yang saudara relasinya adalah Islam, orangnya Muslim. Yang qaum itu relasinya adalah iman, orangnya mukmin. Sedangkan yang umat itu relasinya adalah dengan insan, orangnya muslim. Lantas yang paling dalam yaitu lub itu, yang kata jadiannya ulul albab itu wahid, yaitu orang yang berpegang teguh telah menyatukan dirinya dengan Allah. Wahid itu relasi korespondensi. Oleh karena itu, kalau diibaratkan sebagai rumah, maka saudara yang Islam itulah ibaratnya halaman rumah. Orang bisa mengetahui tentang keislaman seseorang karena keislaman itu nampak, seperti urusan sholat itu nampak. Tetapi tidak serta-merta seseorang itu bisa mengetahui keimanan seseorang, karena untuk mengetahui keimanan seseorang, ibarat rumah dia harus masuk ke dalam ruang tamu tersebut. Jadi iman itu saya ibaratkan sebagai ruang tamu atau kamar tamu. Sedangkan ihsan itu ibaratnya adalah kamar pribadi. Sedangkan lub tadi, wahid itu ibaratnya adalah satu tempat yang khusus berupa perangkat, di mana perangkat itu di dalamnya ada batu permata dan itu dikunci, ditaruh di dalam almari, almarinya pun juga dikunci, yang berada di ruang sangat pribadi. Nah, yang paling penting pada malam hari yang kali ini berbagi kepada para jamaah sekalian, bagaimana supaya rumah kita nampak asli, sehingga setiap orang yang melewati rumah kita itu sangat-sangat senang. Oleh karena itu, supaya rumah kita itu nampak asli, maka haruslah ditanam tanaman-tanaman. Ada 5 macam tanaman yang minimal kalau bisa kita tanam di halaman rumah kita atau di dalam keislaman kita. Insya Allah siapapun akan mencintai rumah itu. Apa kelima macam tanaman itu? Tanaman yang pertama adalah tanaman kejujuran. Setiap orang, siapapun orangnya, itu pasti membutuhkan dan senang dengan yang jujur. Pasti. Itulah kenapa kami melahirkan sikap di dalam kurikulum 2013 menjadi sangat penting, dan di dalam sikap itu ada 3-4 karakter dasar, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, dan caring and sharing. Itu adalah karakter dasar. Siapapun sekali lagi mencintai tentang kejujuran. Dikisahkan suatu saat ada seorang anak muda yang kebetulan dia ingin belajar ke Baghdad. Ayahnya sudah meninggal. Ayahnya mewarisi 80 emas. Oleh itu pada saat sang anak muda kepingin belajar, diizinkan oleh sang ibu, dan 40 emas dari 80 wanita tadi dipakai untuk sambung dari sang anak, dan sambungnya lagi dicairkan di ketiak, baju ketiak dari sang anak. Sang anak muda ini ikut saudagar berjalan menuju ke Baghdad. Di tengah jalan dirampok dan ditanya oleh anggota rampok itu, kamu sudah tahu apa? Saya membawa 40 keping emas. Si perampok itu tidak percaya. Ini ada orang mau dirampok,
kok menunjukkan bawahnya. Datang lagi, ditanya lagi, dia bilang bawa 40 kepingin dan percaya lagi. Akhirnya dia dipanggil oleh juragan yang dirampok dan ditanya oleh juragan yang dirampok itu, kamu bawa apa? Bawa 40 kepingin emas. Ditanya kenapa? Kamu ceritakan apa yang kamu bawa? Karena ibu saya berpesan kepada saya harus selalu hidup dalam keadaan apapun dan ditanya oleh siapapun. Dari itulah kepala angkot langsung menangis dan mencium kaki anak muda. Siapa anak muda itu? Sultan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tokoh perwalian yang sangat luar biasa. Itu pohon yang pertama. Pohon yang kedua adalah pohon kasih sayang. Pohon kasih sayang. Kita semua ini pada dasarnya adalah penduduk yang sama, warga negara yang sama, yaitu warga negara rahim. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah singgah di dalam bumi rahim, yaitu di perut sang ibu kita. Sehingga pada akhirnya semua itu adalah warga negara yang sama, yaitu warga negara rahim, yaitu warga negara kasih sayang. Sehingga perlu betul dan harus betul kita tanamkan, kita perkuat kasih sayang sebagai bagian dari proses belajar mengajar kita. Kasih sayang kita jadikan sebagai interaksi sosial di dalam kita berinteraksi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan makna al-hadlan. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang. Oleh karena itu, suatu saat Sayyidina Ali sedang berjalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah di mana imamnya Rasulullah. Begitu Sayyidina Ali keluar rumah, di depan Sayyidina Ali ada orang tua yang sedang berjalan pelan sekali. Sayyidina Ali tidak mau menyalip orang tua yang berjalan lamban tadi itu, karena Sayyidina Ali menghormati betul orang tua. Berjalan terus sampai pada